Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan sharing sedikit saja mengenai driving experience, bukan review ya, karena mobil lama nggak perlu direview, sudah banyak yang tahu. Ini hanya driving experience saya sebagai pengguna mobil tua terus pakai mobil yang agak baru. Tentunya ini juga perlu penyesuaian, terutama karena ini adalah mobil Matic. Ini adalah Honda Mobilio tahun 2016 tipe E Matic. Yang nanti saya share sekedar driving experience ya, terutama karena kita memakai model mobil yang baru, rata-rata keluhan itu adalah di sini teman-teman. Pilar A yang cukup landai menjorok ke depan dan cukup lebar, kemudian visibility itu bagi saya yang biasa bawa kijang itu pasti kesulitan. Jadi bagian depan untuk mobil sekarang rata-rata kita nggak bisa melihat, bagian ujung kiri kanan itu tidak bisa melihat. Jadi ya memang menyetir itu ya hanya kira-kira teman-teman ya, itu memang tujuannya berlatih ya, seperti itu. Nggak mungkin kita akan selalu mengandalkan visibilitas mata, jadi kita hafalkan gitu aja, tetapi cukup menyulitkan bagi kita yang biasa memakai mobil kijang. Karena kijang menurut saya visibility-nya sangat enak sekali, bahkan ujung kiri kanan itu kelihatan, depan belakang kelihatan. Dan yang kedua saya harus adaptasi dengan Matic-nya. Oke, seperti apa driving experience dari Honda Mobilio tipe E Matic. Emang harus digituin biar enggak terus nanti orangnya nggak tahu kalau mobilnya jalan sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Yang perlu adaptasi ini sih remnya. Biasa nginjak rem kijang agak keras, ini sedikit aja Iya. sudah ngerem. Iya. Kaget. Iya. Kita mundur, perlu adaptasi. Oke. Tinggal lepas rem Matic. Panas ya, AC on. Dikasih ini biar nggak kotor kata papa. Ntar ada anak kecil takut tiba-tiba lari. Pilar A ini Lah itu. cukup landai dan ini tebal teman-teman. Iya, Jadi ini kacanya juga sangat landai, Iya. benar-benar nggak kelihatan, Iya. hanya feeling. Ya memang mobil ya nanti kedepannya semua feeling ya teman-teman. Hafal, dihafalkan. Tapi saya masih takut itu ujungnya seberapa, kiri kanannya belum seberapa hafal, takut nyeruduk. Oke, kita lewat mana? Kita lewat mall. Iya. Jadi teknologi VTEC ini memang cukup membantu ya. Kalau di Toyota ya VVT-i gitu, semuanya itu hubungannya dengan camshaft, noken as. Saat saya bikin video, camshaft itulah sebenarnya otak dari mobil, bukan ECU ya teman-teman. ECU itu piranti lunaknya, tetapi untuk piranti kerasnya, otaknya mobil itu di camshaft teman-teman. Makanya di semua mobil yang baru itu teknologinya yang paling banyak di
kembangkan, di develop itu adalah masalah pengaturan dari bukaan klep, teman-teman. VVT-i, EV-Tech atau apa aja lah di banyak mobil itu ya, semuanya itu hanya sebutan ya, nama, tapi sebenarnya itu menyangkut model atau cara kerja bukaan dari klep. Jadi sudah bermacam-macam model. Keriting kiri ternyata nggak belok kiri. Aduh, namanya angkot. Jadi mobil ini untuk di kelasnya ya, menurut saya ini paling hemat ya, dengan mode pengendaraan yang eco ya, teman-teman. Apalagi ini punya anak saya ini, klepnya di setel lebih kendor. Bisa dilihat di RPM 1100 saja kita bisa jalan di 50 km per jam, karena CVT-nya itu juga sangat besar pengaruhnya untuk mengatur rasio giginya. Dicari yang paling rendah gitu, teman-teman. Jadi mesin berputar serendah-rendahnya, tapi masih ada torsi. Dengan memakai VTEC ini, kemudian ditambah dengan setelan klep yang lebih longgar, ini klaim anak saya ya lewat tol sama tidak tol gitu, rute kombinasi itu bisa mencapai 115, cukup irit untuk sebuah mobil 1500 cc. Jadi kalau driving experience-nya menurut saya enak ini, stop and go enak, setir cukup presisi. Kemudian ya itu kekurangannya ya ini aja sih, visibility ketika terutama menikung. Ini pilar ini cukup mengganggu. Jadi kalau pakai mobil ini biasa kita patokan ini sih, garis putih yang ada di tengah itu ya. Kalau pas garisnya ada, kalau kita menikung ke kanan gitu udah cukup menghalangi, kita tidak bisa melihat dari arah mobil yang datang dari arah berlawanan, apalagi tikungannya cukup tajam gitu, teman-teman. Untuk kekurangan selanjutnya, shock breakernya ya, menurut saya suspensinya ini cukup keras ya. Teman-teman bisa dengar tadi, nah, terutama kan hubungannya dengan peredaman mobil ini juga kurang bagus ya. Ya namanya mobil MPV, saya bilang low MPV lah, pasti peredaman kabin tidak sebagus mobil yang levelnya di atasnya ya. Yang terasa ini adalah ground clearance sebenarnya tinggi ya, tapi kesannya mobil ini rendah. Jadi rasanya sih lebih ke sedikit sedan gitu, teman-teman, gampangnya gitu. Tapi ini bagi saya suatu bukan keuntungan. Jadi saya merasa inferior kalau memakai mobil ini, tidak superior. Jadi perasaan superior itu kalau kita duduk lebih tinggi gitu, teman-teman, itu bisa kita merasa superior. Kalau ini nanti kita berjejer gitu dengan Avanza itu, kita duduk lebih rendah gitu. Ya, karena memang ini lebih ke ini ya, modelnya lebih mendekati stylenya sedan gitu ya. Kalau ground clearance menurut saya nggak beda. Namun dari postur secara keseluruhan kelihatan mobil ini memang lebih rendah ya, dari pengaturan tempat duduknya ini. Karena ini menurut saya sasis monocoque ya, bukan leather frame. Jadi ya memang sasis sedan. Kekerasan suspensi itu menurut saya memang udah beda mulai tahun 90-an. Itu kalau tahun 90-an itu Honda itu terkenal empuk ya menurut saya.
Saya nggak tahu mobil yang Honda baru. Dan Toyota itu cenderung keras, tapi semakin kesini sepertinya kebalik. Jadi kalau Toyota itu lebih empuk, sedangkan Honda itu terasa lebih keras. Setahu saya memang itu ada hubungannya dengan stabilitas ya. Ya tidak harus selalu suspensi ini stabilitasnya begini. Kalau untuk mobil yang mahal-mahal kan memang ada sistem lain pendukungnya. Tapi untuk gampangnya memang secara teknis gitu teman-teman, suspensi yang keras itu biasanya untuk dirancang untuk manuver yang tajam, untuk stabilan lebih bagus gitu. Sedangkan suspensi yang lembut memang enak untuk dikendarai, tetapi memang efeknya ya itu tadi, sedikit kurang stabil atau gampangnya orang bilang limbung ya ketika melaju di kecepatan tinggi. Menurut saya Mobilio ini sangat mantap, stabil di kecepatan tinggi. Yang pertama ya karena bentuk bodinya yang cenderung lebih rendah, dan posisi duduk kita juga lebih rendah daripada MPV lain, apalagi dengan kijang saya teman-teman ya. Kijang itu benar-benar menurut saya senangnya ya itu tinggi. Saya merasa superior gitu kalau bawa mobil kijang itu, merasa pede gampang gitu teman-teman, karena kita ada di atas, visibility-nya tinggi. Jadi ini enak banget kalau dipakai sebagai, orang Jawa bilang sebagai sikil ya, sebagai kaki. Maksudnya tiap hari dipakai gitu teman, untuk kerja, untuk antar jemput. Benar-benar mobil yang bisa dipakai harian gitu. Aduh, saya ini belum hafal ini sebelah kiri berapa. Cuman ini kalau di Jakarta ya, khususnya di Panongan ini, di daerah Citra Raya ini, nggak cocok teman-teman. Ini banyak sekali speed trap di sini. Polisi tidur, tapi polisi yang kurus-kurus. Benar-benar ini udah terasa kalau lewat seperti ini. Nah, ini terasa keras sekali ya. Dan hampir tiap berapa meter itu pasti ada ini. Jadi ini visibility saya masih belum hafal. Perkiraan ujung-ujung bonnet ini dari mobil ini juga belum hafal. Ya kita antisipasi lah. Enggak berani terlalu ekstrim untuk mepet-mepet, nggak berani saya. Tapi untuk posisi berkendara menurut saya cukup nyaman. Ini kalau perjalanan jauh enak banget, karena ya itu tadi kita bisa mengendarai dengan CVT ini dengan RPM yang rendah. Jadi kita nggak merasa mobilnya itu disiksa gitu. Kalau mau mode agak responsif ya kita pindah ke S ini, Sporty. Artinya gigi tidak mudah dipindah, lebih banyak ditahan. Tidak gampang pindah ke gigi yang lebih tinggi, gampangnya seperti itu. Supaya masih ada torsinya, jadi lebih meraung gitu. Yang saya pahami konsep dari mobil Matic ya, karena Matic yang baru ini kan sudah nggak sama dengan Matic lama ya. Mobil yang baru ini CVT, jadi memakai fan belt, sudah kayak motor Matic, kayak sepeda motor Matic. Cuman Matic mobil kan
dalam kondisi idle gitu mobil bisa jalan. Itu aja bedanya dengan motor. Itu aja teman-teman yang mungkin bisa saya sampaikan mengenai driving experience dari mobil Honda Mobilio tipe E tahun 2016. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.